Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku pendengar MTA FM dan juga pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Salsabila yang hari ini menjumpai Anda di program Dokter Kita yang selalu hadir insya Allah hari Selasa pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk siang hari ini seperti biasa kita akan mengangkat satu buah tema dan juga mengundang untuk Anda yang ingin ikut berinteraksi menanyakan tentang suatu hal yang berkaitan tentu saja dengan tema yang akan kita angkat siang hari ini, yaitu di nomor telepon 661749, juga di line SMS 081393809000. Dan apakah tema yang akan kita angkat pagi hari ini? Langsung saja kita sapa beliau narasumber kita, ada Dokter Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Karena beberapa saat lagi kita akan merayakan ini hari raya Idul Adha begitu, dokter ya. Baik. Tema kita di siang hari ini adalah tentang kontrasepsi. Ini tentu saja ada banyak sekali ya yang berkaitan dengan kontrasepsi. Baik, kembali kita undang Anda untuk ikut bergabung bersama dengan kami di sini, saudaraku pendengar dan juga pemirsa MTA TV. Saya bila ulangi di nomor telepon 661749, juga di 081393809000. Ada banyak hal yang berkaitan dengan masalah kontrasepsi, terutama untuk pendengar ataupun pemirsa yang baru saja menempuh hidup baru begitu ya, dokter ya. Pastinya akan banyak sekali membutuhkan informasi tentang hal ini. Baik, Dokter Indah bisa diuraikan terlebih dahulu sebenarnya apa kontrasepsi dan sekitar yang berkaitan dengan itu. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Kontrasepsi itu sebenarnya dari bahasa kontra dan sepsi ya Mbak ya, dimana kalau sepsi itu sudah terjadi pertemuan dengan sperma dengan sel telur ya. Kalau kontra memang ditiadakan pertemuan antara sperma dan sel telur tersebut, sehingga ini tidak akan menimbulkan atau tidak akan menjadikan lagi embrio atau janin ya. Makanya ini dipakai untuk metode penjarangan kehamilan ya. Kalau pasangan suami istri tersebut belum siap untuk diberikan momongan atau anak itu. Ini bisa juga dipakai untuk wanita yang mau mengalami menopause atau perimenopause, itu bisa dilakukan terapi yang namanya terapi suluh hormon itu ya. Nanti di sini kita akan membicarakan metode-metode apa saja yang bisa digunakan untuk kontrasepsi ini. Di sini ada banyak macam alat atau bahan ya yang bisa dipakai ya. Kita mulai dulu dari metode yang secara alamiah ya, yaitu metode EMAL atau metode amenor laktasi ya. Amenor berarti dia tidak mengalami siklus haid, kemudian laktasi yaitu menyusui. Jadi ini biasa dipakai oleh ibu-ibu pasca melahirkan yang dia menyusui secara eksklusif. Jadi menyusui sampai 2 tahun full ya. Menyusui secara 2 tahun full itu ya. Tapi ini tidak bisa dipakai untuk yang memang wanita yang menyusuinya tidak begitu baik. Jadi biasanya kurang dari 8 kali dalam 24 jam itu bisa juga tidak membuat amenor itu ya. Jadi walaupun dia menyusui secara eksklusif, bisa juga dia menstruasi. Itu tidak bisa dipakai. Baik. Ya, ukurannya untuk menyusui baik dan tidaknya itu seperti apa, dokter? Jadi bayi ini cukup untuk asupan gizinya, tidak membutuhkan asupan PASI, pendamping ASI gitu ya. Minimal itu 8 kali per hari, per 24 jam. Dihitung liternya bagaimana, dokter? Kalau untuk liter kita biasanya biasanya begitu memusingkan itu paling bagus kalau kita kalau bayinya sudah tidur nyenyak, yaitu sudah dianggap cukup kalori. Itu ya. Itu untuk metode yang pertama, yang metode EMAL ini ya. Itu. Kemudian metode alamiah selanjutnya itu metode ini KB alamiah gitu ya. Metode KB alamiah ini juga sulit sebenarnya dilakukan ya. Kalau betul-betul tahu subur atau tidaknya itu sulit sekali. Itu dengan metode ini
ovulasi billing atau lendir serviks gitu ya. Jadi kita wanita harus meniteni masa tidak suburnya, masa suburnya itu ya dengan lendir serviks itu. Biasanya kalau jauh dari masa subur itu awal-awal setelah menstruasi itu kering untuk serviks itu nggih, untuk serviks kering, untuk cairannya ndak ada. Tapi semakin mendekati masa ovulasi, semakin mendekati masa kesuburan itu biasanya dia sudah mengeluarkan lendir itu. Itu kalau pengen lebih cermat memang harus setiap hari kita mengevaluasi nggih. Caranya dengan ini. Jadi kita ini meraba dengan jari, itu kemudian merasakan. Tiap hari harus kita lakukan, itu kan terlalu menyulitkan. Betul, ya betul. Untuk kita, makanya jarang dipakai itu ya itu. Kemudian yang biasa dipakai metode kalender itu ya Mbak, kan namanya pantang berkala nama lainnya itu ya. Jadi memang ya kita lihat yang wanita yang betul punya kesuburan yang memang bagus gitu ya, maksudnya yang bisa tahu mana suburnya itu hari-hari apa aja itu harus pasti ya, harus pasti, karena kalau siklus tidak teratur itu nanti berbeda lagi hasilnya ya, efektivitasnya memang tidak bagus gitu. Ya itu secara alamiah ya gitu. Kalau dengan alat banyak ya, kita mulai dari metode barier ya. Baik, sebelum kita menuju ke alatnya ini dokter, dari ketiga ini tentu saja ada banyak kekurangan kemudian juga kelebihannya ya dokter ya. Seperti apa ini? Kalau misalkan amenor laktasi ini tadi? Jelas itu kan kalau amenor laktasi murah karena memang tidak ada biaya. Betul. Ya Mbak ya. Itu jelas keuntungannya ya. Kemudian ini dititik beratkan pada saat apa ini dokter? Kalau murahnya itu kan karena faktor biaya itu, kemudian masa ibu menyusui nggih. Jadi tidak mengganggu ASI, itu jelas pasti tidak mengganggu ASI. Juga untuk pasangan suami istri juga tidak akan mengganggu waktu berhubungan suami istri. Itu yang lebih menguntungkannya untuk metode amenor laktasi. Kemudian ada kekurangannya atau seperti apa untuk amenor laktasi? Yaitu ya untuk asupan kalori, untuk memastikan ini nanti tidak terjadi siklus, tidak terjadi head atau amenor, itu nanti kan tergantung dari individunya yang mengepaskannya. Itu ya, berarti memang harus konsultasi terlebih dahulu begitu dokter ya. Baik, kemudian untuk KB alami tadi ribet kekurangannya begitu seperti itu ya, karena harus dicek setiap hari. Dan tapi itu hasilnya akuratkah dokter? Ketika terlalu banyak hal ya Mbak ya, karena untuk melihat terutama untuk yang lendir serviks itu kan untuk melihat kekentalan, untuk melihat keenceran itu kan untuk tidak personalitasnya lain-lain, harus mengepaskan juga. Kemudian untuk pantang berkala itu juga ya. Satu lagi Mbak nyun sewu untuk metode yang ini tadi yang alamiah satunya lagi namanya suhu basal. Jadi kita bisa melihat nanti waktu subur itu biasanya suhu basal diukur waktu dia mau bangun pagi ya, setelah tidur langsung diukur itu biasanya meningkat pada waktu-waktu subur. Itu pun nanti ini banyak kendalanya karena belum kalau yang si istri ini sakit itu jelas mempengaruhi suhu basalnya ya. Kemudian untuk waktu dia menyusui, untuk pemberian ASI malam hari yang banyak sering bangun malam itu juga mempengaruhi kondisi, juga mempengaruhi suhu basalnya juga. Jadi banyak kendala ya kalau untuk KB alami. Untuk alami ya. Kalau pengen memang berhasil kalau pengen berhasil itu. Untuk itu memang jarang yang menggunakan KB alami begitu dokter ya. Ya ada sih karena memang mungkin sudah terbiasa karena dia sudah benar-benar mengetahui karena memang juga keyakinan ya tiap orang lain-lain sendiri. Baik, untuk kalender tadi, kalau untuk kalender perhitungannya harus jelas pastinya ya dokter ya. Jadi kan masa suburnya kan dihitung dari siklus mennya itu juga. Kalau siklus mennya nggak teratur, kita juga tidak bisa mengepaskan masa suburnya itu bagaimana juga kita tidak bisa. Apakah ada pastinya begitu untuk kalender ini ketika mungkin bisa dikatakan ketika habis mens itu adalah
masa tidak subur atau masa subur seperti itu, apakah bisa dipastikan? Tergantung Mbak, tergantung dari siklusnya. Makanya kita memang harus rajin untuk melihat siklus headnya itu bagaimana, harus kita catat untuk tiap bulannya. Jadi memastikan itu masa subur atau tidak. Iya, itu berarti setiap bulan bisa berganti, bisa begitu berubah-ubah. Kecuali kalau memang ada siklus men yang memang betul-betul teratur, ada Mbak. Makanya itu memang lebih efektif kalau memang betul-betul teratur. Tapi kalau yang tidak teratur kan tidak bisa efektif untuk dipakai sebagai kontrasepsi. Teraturnya ini teratur yang seperti apa ini dokter? Teraturnya, setiap tanggal 25 pasti atau? Biasanya plus minus Mbak. Kalau masa kesuburan itu plus minus kan 2 hari. Iya, berarti tidak pasti harus tanggal 25. Enggak, tapi setiap bulan ada. Setiap bulan harus menstruasi, ada begitu. menstruasi. Baik. Silakan untuk Anda saudaraku pendengar MTA FM dan juga pemirsa MTA TV, Salsabila undang kembali di 6617749, juga di 081393809000. Baik, sudah ada yang bergabung ini sepertinya di 081393809000. Ada, saya berumur 38 tahun. Baik. Ini sebentar. Iya. Tidak dari melahirkan. Oh, saya tidak KB dari melahirkan 2001. Sedangkan sekarang belum bisa hamil lagi. Mohon penjelasan. Dikasih hormon dokter kan. Ini dikasih hormon dokter kandungan. Apakah ada efek samping apa saja? Kemudian jika memiliki kista endo di kanan sebesar 1,5 cm dari Ibu Rina. Begitu, kista endo ya? Iya. Memang kalau kita ini ya Mbak ya, belum bisa hamil tanpa memakai metode kontrasepsi apapun ya, memang ini kemungkinan memang siklus headnya yang tidak teratur bisa. Jadi siklus head bisa mencerminkan tingkat kesuburan. Makanya ini dari dokter spesialis kan diberikan hormon memang untuk membantu untuk memperbaiki masa suburnya itu. Gitu, kemudian untuk kista endometrium ini ada dokter-dokter spesialis kandungan ya yang berhak untuk ini 1,5 cm itu biasanya ada yang harus diangkat, ada yang bisa diobati, itu tergantung dokter spesialis yang bersangkutan. Itu nanti konsul dengan dokter spesialisnya saja ya. Baik. Jadi untuk ini memang sudah benar nih Mbak, ini diberi terapi hormon memang untuk memulai meneraturkan siklus sehingga menyebabkan masa kesuburannya menjadi pulih kembali, sehingga bisa lah kalau insya Allah suatu saat untuk hamil lagi. Baik, begitu untuk Ibu Rina. Dan mungkin bisa kembali dijelaskan ini dokter, tadi sempat terhenti, kemudian sampai ke alat-alat, kemudian seperti itu, silakan. Kalau tadi kan metode alamiah ya Mbak ya, sekarang kita ke metode kontrasepsi yang pakai alat gitu nih. Di sini saya hanya membawakan contoh beberapa ya. Untuk metode alat ini sebenarnya ada metode barier atau metode dengan diafragma Mbak. Ini di sini tidak ada. Kemudian ada metode kondom itu ya. Ini yang sebelah sini. Kemudian ada ini AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Ini ya, bentuknya seperti ini. Itu yang di dalam rahim. Iya. Ini bentuknya seperti ini ya. Ini. Ya, barangkali bisa di close up ini. Untuk kameramennya ini salah satunya. Kalau ini tipe Copper T, kalau ini tidak kelihatan ya, ini tipe Novate ya. Ini untuk ini. Kemudian ada juga pil itu ya. Ini hormonal ya. Iya. Kita jelaskan terlebih dahulu untuk yang dimasukkan ke dalam rahim ini itu. Untuk AKDR ini ya, alat kontrasepsi dalam rahim. Bentuknya seperti bentuknya seperti terima oleh ini sebenarnya ini ya. Sebenarnya ini alatnya ya, alat untuk memasukkan ya. Ini alat untuk memasukkan. Sebenarnya cuma sedikit ini Mbak. Ini dari sini nih aja ya. Dari ini sampai sini aja. Ini yang masuk ke dalam rahim ya. Memang bentuknya dibuat T ini karena rahim kita kan bentuknya seperti T ini ya. Jadi ini untuk alat untuk memasukkan aja. Kemudian itu nanti dilepas. Iya.
nanti ada benangnya panjang gitu, nanti menyesuaikan dengan panjang dari porsinya itu ya, untuk lebih memudahkan mengevaluasi. Iya, tentu saja bahannya elastis begitu dokter ya. Iya, baik, kemudian setelah sebenarnya itu yang terus ini yang injeksi. Injeksi sebenarnya ada banyak ya Mbak ya. Ini ada, kalau ini yang 3 bulan ya, 3 bulan ini dia merupakan progesteron ya, bagian dari progesteron. Ini baik untuk ibu menyusui ya, tidak mengganggu ASI ya. Kemudian memang itu seperti ada penambahan hormon, ada kelebihan, begitu, ada kekurangan. Iya, sebenarnya kontrasepsi itu secara hormonal dan secara alamiah itu tadi, secara hormonal yaitu kita memasukkan hormon. Betul. Memang menjaga hormon estrogen, progesteronnya stabil untuk tidak timbul siklus men, bisa juga ya, sehingga tidak menyebabkan ovulasi, menghambat ovulasi itu ya. Tuh. Baik, itu tadi dijelaskan bahwa 3 bulan itu maksudnya? Itu untuk yang 3 bulan itu maksudnya setiap pemberian 3 bulan, 3 bulan sekali baru dilakukan injeksi, baru disuntikkan lagi. Sama sebenarnya dengan ini, cuma ini dosisnya lebih banyak ya Mbak ya, dosisnya lebih banyak 3 cc, kalau ini dosisnya lebih sedikit 1 cc ya. Namun sama ya, 3 bulan sekali. Sama 3 bulannya sekali. Karena untuk penyuntikan kan kita juga ada nyeri juga ya, itu untuk menjaga 3 cc kan lama ya Mbak dibandingkan yang 1 cc, jadi untuk menjaga lebih enaknya gitu ya, nyamannya aja ini. Sebenarnya sama progestin ya dalamnya. Kalau ini kombinasi Mbak, progestin sama estrogen ya. Jadi dia memang tidak diperbolehkan sebaiknya ya, sebaiknya tidak diperbolehkan untuk yang menyusui gitu ya. Kemudian sama, cuma ini dipakainya 1 bulan sekali, tidak mengganggu siklus haid ya. Kalau ini kadang tidak efek yang 3 bulan, kadang tidak haid selama 3 bulan. Terus ada penambahan berat badan. Oh iya, itulah sebabnya mungkin karena pengguna suntik begitu ya dokter ya, banyak yang melebar begitu. Kemudian ini ada lebih berikutnya. Ini sama sih Mbak, cuma bedanya ini harusnya ya ada yang 21 ya, 21 pil, itu ada yang 27 pil. 28 pil gitu ya. 21 dan 28. Ya, kalau ini 2 pil ini memang hanya untuk dipakai untuk keadaan darurat. Darurat misalnya, seperti apa, kalau kita tidak menginginkan kehamilan, tapi kita belum memakai kita belum bisa memakai alat kontrasepsi gitu ya. Kita belum bisa memakai alat kontrasepsi. Kemudian kita telah melakukan hubungan dengan suami pada saat subur gitu ya. Jadi ini bisa dipakai efektif maksimal 3 hari. 3 hari setelah hubungan. Ya, setelah berhubungan. Minumnya 3 hari setelah berhubungan? Enggak, maksimal. Maksimal 3 hari. Ya, untuk pil pertamanya ya. Kemudian interval dari pil kedua 12 jam saja, Mbak. Jadi hanya 12 jam bisa diminum. Itu bertahannya sampai kapan ya, hanya bertahan sampai ini tok, sampai ini 3 hari 1 bulan. Sudah setelah itu tidak bisa untuk ini ya. Kalau misalnya mau berhubungan lagi ya, kalau memang pengen tidak memiliki momongan ya efektif KB yang lainnya. Betul. Iya, baik. Kalau ini kan, dan pastinya itu juga tidak dijual bebas ya dokter ya? Iya, tidak. Nah itu dia, takutnya kalau misalkan nanti bisa disalahgunakan. Kalau untuk yang pil seperti ini bisa dibeli di apotek ya, untuk abstraktor yang sudah biasa memakai itu ya. Ini ada memang ada yang mini pil, jadi hanya progeston aja, kemudian kombinasi dari progeston sama estrogen ya, itu tergantung pemakaiannya ya. Kemudian ada juga yang ini ada 21 ya, ada yang 28. 21 itu kalau dalamnya murni hormon semua. Kalau 28 ini yang 7 biasanya ini untuk fase menstruasi itu ya. Dan itu harus dikonsumsi setiap hari. Iya, setiap hari begitu. Khusus untuk yang ini ya, yang progesteron yang 21 sama dalamnya, cuma yang progesteron ya. Progesteron untuk
biasanya untuk yang menyusui ya, yang kita sebut progesteron ini dapat macam-macam Mbak bentuk brand name-nya ya, saya tidak bisa menyebutkan. Itu memang harus hati-hati untuk penggunaannya, karena kalau tidak pas waktunya dengan hari jam yang sama itu lebih dari 3 jam itu sudah tidak efektif. Jadi sekitar 27 jam ya, itu sudah tidak efektif. Baik, mungkin dari sekian banyak ini mungkin ada 5 metode ini untuk KB dengan menggunakan obat ini begitu ya, atau faktor tambahan, manakah yang lebih efektif ini kalau misalkan bisa diketahui? Pengennya paling efektif ya ini Mbak, yang AKDR ya. Itu yang tapi itu berarti kalau misalkan pengen dapat momongan harus dilepas terlebih dahulu dokter ya? Harus. Kalau pas dan pas masangnya ya, pas masangnya di uterus, di rahim itu, kemudian pas saat pemasangannya juga itu insya Allah paling efektif ini. Ini efeknya pun juga lebih minimal dibandingkan yang lain, karena ini hormonal ya, dokter ya. Iya baik dokter, gemuk kalau misalkan makannya banyak gitu. Tapi untuk proses menstruasi masih berjalan juga untuk menggunakan? Tidak mengganggu apapun ya, karena ini cuma aja Mbak, alat aja nih, bukan dalamnya bukan hormon. Jadi tidak mempengaruhi siklus. Baik. Untuk ke Anda silahkan saudaraku pendengar MTA FM dan juga pemirsa MTA TV, di line telepon juga SMS masih terbuka lebar untuk Anda. Sekali lagi sudah ada yang bergabung di line SMS. Ini saya hamil 4 bulan. Setiap bulan saya periksa dan di USG. Apakah ada dampaknya terhadap janin dok karena sering di USG begitu? Dampaknya bukan ke janin sepertinya ya dokter ya, kalau ke keuangan sepertinya. Kalau untuk dampak ke janin insya Allah tidak ada nih Mbak. Cuma memang sebaiknya USG itu kan hanya merupakan alat bantu untuk mengetahui kondisi janinnya itu betul-betul baik atau betul-betul siap untuk dilahirkan. Makanya sebaiknya paling bagus memang usia 15 minggu, kemudian 15 minggu itu untuk mengetahui perkembangan ya, kemudian usia 6 bulan itu untuk mengetahui perkembangannya juga, berat badan ya, kemudian mengetahui posisi itu ya, kemudian usia 8 bulan, usia 8 bulan itu cukup enggak untuk dilahirkan sesuai dengan berat badan enggak gitu nggih, secara normalnya nanti, kemudian sudah mapan atau belum itu ya, paling bagus memang 3 kali aja cukup gitu. Iya baik, bisa diterima ya ini ya, untuk tadi tidak ada namanya, hanya cukup 3 kali saja dalam 1 kali kehamilan begitu ya dokter ya, tidak perlu sampai setiap 1 bulan sekali langsung di USG begitu, nanti tekor nanti ya. Baik, kita sapa kembali yang ada di line SMS. Dok, saya mau tanya, masa subur itu kapan, berapa hari setelah haid, dan apakah haid yang tidak teratur itu tidak normal? Biasanya ini Ani di Sukoharjo 2 bulan sekali. Ibu Ani, 2 bulan sekali. Ini bagaimana? 2 bulan sekali kan memang tidak normal ya, Mbak. Siklus yang paling panjang itu maksimal 32 hari. Jadi 32 hari harus itu saja sudah terlambat ya, itu begitu, pun sudah dokter, termasuk panjang, paling panjang gitu ya. Paling pendeknya ya sekitar 25 itu ya, 25 itu paling pendek itu. Jadi nggak bisa, kalau 2 bulan sekali ya memang tidak teratur itu namanya nggih. Jadi tingkat kesuburan pun juga masih bermasalah. Untuk masa subur itu bisa dilihat dari kita menstruasi nggih. Kita menstruasi misalnya tanggal 1. Tanggal 1 ini sampai bulan apa Mbak? Kita buat November. Bulan November gitu aja ya. November tanggal 1 gitu nggih. November tanggal 1. Kemudian ini hari pertama head kita gitu nggih. Hari pertama head kita. Berarti hari ke-15-nya itu merupakan hari suburnya. Berarti misalkan headnya sampai tanggal 7 normalnya begitu ya dokter ya. Berarti antara 7 hingga 14 mungkin itu tidak subur. 8 sampai tanggal 1 sampai tanggal 7 itu kan tidak subur ya. Tanggal 7 sampai tanggal 14 tidak subur. Iya betul ya. Berarti jatuh ke tanggal 15 ini. 15 baru kemudian sampai ke 1 lagi. Plus minus Mbak, plus minus 2 hari.
Ya. Plus minus 2 hari ya. Berarti Jadi kalau tidak 15, 16. 16, 17. Sampai gitu ke tanggal 1 lagi atau sebelumnya ini dokter? Ya enggak, cuma 2 hari aja itu. Berarti sampai ke sampai ke mens kan lagi. 1 hari aja ya untuk ovulasi itu nggih. Jadi kalau tanggal 15 itu ovulasinya, berarti kalau nggak dibuahi kan biasanya kan menstruasi gitu ya. Oh iya, berarti sampai ke menstruasi Selanjutnya. berikutnya. Berarti 2 minggu nggih, 2 minggu menstruasi berikutnya gitu aja paling enak gitu nggih. Baik, silakan ini untuk Mbak Ani ada di Sukoharjo, apabila masih kurang jelas bisa bertanya kembali. Salsabila undang kembali untuk Anda ikut bergabung di line telepon 661749 atau di 081393809000. Siang hari ini kita masih membahas tentang kontrasepsi. Jadi untuk Anda yang mungkin pernah sekali 2 kali sundulan begitu dokter ya, itu pasti ada masalah dengan merencanakan keluarga berikutnya ini. Baik, kita kembali untuk yang ada di line SMS juga belum ada yang bertanya lagi. Baik, kemudian untuk yang ini tadi apa ini dokter namanya? Oh sama Mbak, untuk yang AKDR ini ya. AKDR. Ini sama, ini kalau ini Coperte, beda kalau bentuknya ini saja. Novate, dari bahannya aja. Ini anunya lain, yang buat lain perusahaannya gitu. itu aja. Iya. Kalau untuk keefektifannya semakin mahal memang keefektifannya sama Mbak. Keefektifannya sama, cuma bahannya mungkin lebih bagus itu aja. Iya baik, kita sapa kembali di line telepon dari Bapak Salim di Boyolali. Istri saya KB suntik 3 bulanan, tapi sudah 4 tahun dan tidak menstruasi sama sekali. Apakah berpengaruh pada kegemukan karena berat badannya itu naik? Aduh ini pusing ini Bapak Salim. Ya memang itu efeknya ya Mbak ya. Efeknya itu untuk yang 3 bulan memang resikonya meningkat ya. Itu pun kalau kita setiap suntik, jadi setiap 3 bulan sekali baru kita suntik itu ya, itu kenaikannya sekitar 1-2 itu masih dianggap normal. Kalau lebih dari itu kita memang harus dianjurkan ke metode yang lain. Itu kan tidak bagus ya. Kemudian ini pemakaiannya terlama nih Mbak nih. Kalau pemakaian jangka panjang hati-hati ya. Sebaiknya jangan ini kalau bisa konsultasi lagi karena pemakaian jangka panjang itu yang kita takutkan untuk KB ini ya, KB 3 bulan ini mengurangi kepadatan tulang. Jadi ini kemungkinan untuk terjadinya osteoporosis itu lebih cepat. Itu memang dampaknya yang perlu kita ketahui. Baik, kita terima di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Dengan Nining Kartasura. Ibu Nining di Kartasura. Oh ya Mbak Nining. Tidak mau loh. Iya. Monggo Mbak. Oke, dokter ini di luar tema ya dokter ya. Boleh, monggo kalau saya bisa jawab. Iya. Umur saya 22 tahun. Iya. Siklus haid saya itu 30 hari lebih gitu loh dokter. Lebihnya berapa Mbak? Ya terkadang itu 40 hari gitu loh dokter. Iya. Tapi kalau badan saya tuh capek sekali itu bisa pas 30 hari. Iya. Itu akibatnya ke belakang itu bisa bagus apa tidak itu loh dokter. Iya. Dulu juga sudah pernah saya tanyakan ke dokter Budi itu suruh periksa ke puskesmas atau ke dokter-dokter yang lain, tapi belum saya lakukan itu loh dokter. Nyun sewu Mbak Nining. Mbak Nining itu memiliki nyun sewu ya? Memiliki bulu rambut yang panjang enggak? Bulu rambut di tangan, di kaki itu? Enggak Punya kumis enggak gitu? Enggak. Oh iya, makasih. Baik. Begitu Mbak Nining? Ya, satu lagi ya Mbak. Oh iya, monggo. Ini titipan ini. Ibu di pengajian saya itu kan umurnya sudah kepala 4. Kemudian anaknya baru 9 tahun dan sekarang mau punya anak lagi. Tetapi suaminya itu punya penyakit jantung. Apakah itu berpengaruh? Itu aja dokter. Suaminya yang punya penyakit jantung. Iya.
untuk yang pertama tadi, sebaiknya saya mau konsumsi makanan apa itu biar saya itu bisa lancar. Itu aja dokter. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nining di Kartasura ini dokter yang menyampaikan dua pertanyaan. Baik, namun sebelum dokter jawab ini pertanyaannya, kita bikin Mbak Nining untuk penasaran terlebih dahulu ya, agar tetap setia bersama di channel terpilih MTA TV dan juga di 107,9 MTA FM. Saudaraku, kita masih akan kembali di dokter kita, namun setelah informasi yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, saudara pendengar MTA FM dan juga pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita masih bersama di program dokter kita yang hadir setiap hari Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih membahas satu buah tema tentang kontrasepsi. Dan untuk mengundang Anda bergabung di 661749, juga di 081393809000. Kita masih bersama dengan dokter Indah ini dokter ya. Tadi kita lanjutkan ini pertanyaan dari Mbak Nining. Pertama udah ya Mbak ya? Pertanyaan yang pertama belum ya? Mbak Nining belum. Kalau memang sudah 40 hari ya kita anggap tidak normal ya itu ya. Jadi memang dibutuhkan untuk adik Nining ini untuk ke puskesmas bisa, ke balai pengobatan bisa, yang di situ ada dokter atau bidan yang bisa memberikan ini ya Mbak, menerangkan lebih lanjut masalahnya ini ya. Mengapa kok saya tanyakan ini ya, apa tadi rambut yang tangan yang banyak rambutnya atau punya kumis itu kan kita mau mendeteksi awal lah, minimal mau melihat apakah ada kelebihan hormon testosteron yang memang tidak seharusnya ya pada hormon laki-laki begitu ya dokter memang dalam kadar tertentu kan memang dalam tubuh wanita itu ada hormon yang namanya testosteron itu juga, walaupun memang itu hormon laki-laki gitu. Jadi lebih baiknya memang pergi aja ke pusat kesehatan ya, bisa penjelasan yang lebih banyak dari ini. Sekalian dilakukan pemeriksaan ya, apakah betul kandungan testosteronnya lebih banyak itu ya. Tuh. Baik. Kemudian untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu ini ibu usia 40 tahun ini bisa, insya Allah bisa melahirkan kalau kondisinya prima ya, bisa melahirkan. Walaupun memang secara klinis, secara teori di kedokteran memang usia 35 ke atas itu merupakan resiko tinggi ya, resiko tinggi untuk kehamilan. Ini bisa untuk memperoleh anak lagi ya. Kemudian dengan suami yang penyakit jantung itu ya, itu memang tidak ada hubungannya. Insya Allah fertilitas atau tingkat kesuburan suami sama istri ini tidak dipengaruhi oleh penyakit jantung ini gitu ya. Hanya untuk melakukan hubungan suami istri memang penyakit jantung kan mempengaruhi ya, secara fisik, jadi bisa konsultasi dulu bagaimana sebaiknya berhubungan itu untuk laki-laki yang memiliki penyakit jantung ini. Baik, agar tetap sehat begitu ya dokter ya. Ini dengan catatan loh ya, kalau 40 tahun ini ibu-ibu ini masih subur ya. Masih subur, maksudnya siklus menstruasinya masih teratur gitu ya. Itu. Begitu. Baik, begitu untuk Mbak Nining yang ada di Kartasura tadi ya. Sudah dijawab pertanyaannya oleh Dokter Indah. Dan untuk Anda, saudara pendengar MTA FM, kita masih mengundang Anda untuk kembali di 661749 untuk line telepon, juga di line SMS 081393809000. Sudah ada yang bergabung ini di line SMS Ibu dari Ibu Ana di Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya dalam program hamil, tapi saya ada radang ini di saluran kencing. Apakah ada pengaruhnya dokter? Mohon penjelasannya. Memang ini nanti mempengaruhi, kalau radang saluran kencing ini ada komplikasi hingga menyebabkan radang di pelvis, di pinggulnya. Itu nanti mempengaruhi juga ya. Memang sebaiknya dilakukan pengobatan dulu untuk saluran infeksi saluran kencingnya ya. Tetap dilakukan program untuk kehamilannya gitu.
Baik, tetap harus dikonsultasikan terlebih dahulu ya. Iya, begitu untuk Ibu Ana di Sukoharjo. Kita coba kembali, barangkali masih ada yang mencoba untuk bergabung di 661749, atau kita baca kembali yang ada di line SMS ini. Sudah ada, makanan yang saya konsumsi ini seakan-akan numpang lewat saja di perut, sehingga badan saya malah kelihatan makin kurus. Kira-kira ada solusi? Oh, ini tidak ada kaitannya dengan KP ya. Kita terima di line telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu? Dari Bu Narti di Kartasura, Mbak. Ibu Narti di Kartasura, silahkan monggo dengan Bu Dokter Iya, Indah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu, monggo. Mau nanya, ini umur saya 48. 48. Tapi kalau udah nggak men ya dok ya. Apa pengaruh saya itu udah steril gitu ya. Terus yang kedua, anak saya itu hamil 2 bulan. Tapi darahnya itu kok tinggi gitu, 150 gitu loh. Terus kalau awalnya dingin itu kok batuk-batuk tuh kenapa gitu ya dokter ya? Ya. Bawahnya berapa Bu? Dalam? Bawahnya berapa tensinya? 150, bawahnya berapa Bu? Nggak tahu, saya nggak nanya itu dokter. Konsumsi obat hipertensi enggak Bu? Gimana? Mengkonsumsi obat hipertensi mboten? Enggak tuh. Oh ya. Karena itu ya suaminya itu kerjanya di Jakarta itu loh dok. Iya. Tapi dia di rumah sendiri. Di Klaten tuh rumahnya, saya di Kartasura gitu. Iya. Itu Ibu Narti. Iya, makasih ya dokter atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Dokter Indah. Untuk ibu yang ini 48 tahun bisa juga sudah menstruasi, memang sudah tidak menstruasi ya. Memang sudah menopause, memang bisa juga terjadi Bu, karena usianya juga sudah 48 tahun. Untuk steril atau ini nama lain kali kontrasepsi mantap ya Mbak ya, itu tubektomi ya. Jadi memang bisa kita tali, kemudian kita putus itu tubanya, tuba falopi. Iya, itu nggih. Ini kok bisa nggak mempengaruhi menyebabkan penuaan lebih dini itu ya, menopause lebih dini. Itu secara teori tidak Mbak, tidak mempengaruhi nggih. Memang ada hormon di ovarium yang secara tapi minimal itu ya, sifatnya minimal aja. Jadi tidak mempengaruhi secara maksimal gitu nggih, tidak banyak berpengaruhnya terhadap menopause ini. Jadi murni karena memang usia nggih, dan faktor dari individu itu sendiri ya, itu terpengaruh juga genetik malah itu ya. Kemudian untuk hamil 2 bulan ya. Untuk hamil 2 bulan ini jadi sekitar 8 minggu nggih. Ini tensinya 150 itu memang sebaiknya dikontrolkan ya. Ini karena masuk trimester pertama, baru masuk trimester pertama, jadi harus lebih hati-hati karena 150 ini kita nanti takut terjadi abortus atau miskram ya. Jadi sebaiknya seminggu sekali kontrol ke bidan atau dokter terdekat ya, untuk lebih mengevaluasi hipertensinya ini. Kemudian kok terjadi batuk pada waktu malam hari, itu bisa juga karena pengaruh cuaca ini ya. Jadi sifatnya ke arah alergi aja. Itu nggih, itu. Tidak ada kaitannya dengan hamilnya ya, tidak ada kehamilannya ini. Kalau dia misalnya mengkonsumsi obat ya bisa juga karena obat hipertensinya, tapi ini kan tidak ada konsumsi obat nggih. Jadi kemungkinan karena faktor alergi saja. Sebaiknya nggih konsultasi aja secepatnya nggih, jangan sampai nanti menimbulkan efek yang buruk untuk janinnya. Baik, sebelum terlambat ya. Demikian untuk Ibu Narti yang ada di Kartasura. Kita langsung sapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung lagi Mbak. Dengan Ibu Narti nggih? Bukan, Nining. Oh, Mbak Nining. Monggo. Ini men saya itu kan cuma 5 hari loh dokter, udah telat, terus kemudian mesnya hanya 5 hari. Pendek, iya. Ya, pendek. Yang virus itu hanya mungkin hari 1 dan kedua, yang ketiga itu sudah tidak terlalu virus lagi. Itu saya sudah tanya sama ibu-ibu yang udah menikah itu loh, katanya nanti kalau udah nikah bisa pas gitu loh. Apanya? Menstruasinya? Iya, bisa
rutin itu 30 hari. Kemudian juga sudah saya tanyakan sama ibu juga itu enggak apa-apa, itu tidak terlalu berbahaya itu. Tapi kok saya juga takut karena ibu-ibu pengajiannya juga, dokter bukan? Bukan. Oh. Ya, berdasarkan pengalaman. Iya. Terus juga suruh makan tauge itu juga sudah saya makan tauge juga, walaupun saya kurang terlalu suka, tapi ya saya paksakan juga gitu loh dokter. Ya gitu aja dokter, terima kasih, mohon sarannya kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya konsumsi tauge ini sifatnya meningkatkan kesuburan ya, karena kandungan vitamin E-nya ini. Tapi ini kita lihat dulu siklusnya ya. Jadi berarti tidak ada kaitan dengan hormon tadi ya dokter ya untuk tauge? Ada ya. Jadi meningkatkan ya, bukan meneraturkan lain ya Mbak ya. Betul, jadi meneraturkan di sini bagaimana biar stabil ya antara hormon estrogen, progesteron dan lainnya itu gitu ya. Jadi enggak ada hubungannya ya Dik ya dengan menikah itu ya, enggak ada hubungannya. Ini memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada apakah di dalam tubuhnya Dik Nining ini gitu nggih, tuh yang harus dilakukan. Baik, begitu Mbak Nining tadi yang ada di Kartasura juga. Kita baca kembali yang ada di line SMS. Ada Ibu Ani di Klaten, tiap 3 minggu itu haid. Apakah itu normal? Soalnya saya banyak masalah. Gitu. Kalau untuk masalah ini secara psikis memang mempengaruhi dari siklus S itu ya. 50% itu jelas mempengaruhi. Itu yang perlu digarisbawahi dulu ya. Kemudian 3 minggu. 3 minggu ini 3 kali 7 ya Mbak, sekitar 21 hari. Ini masih disebut siklus pendek pun bisa ya. Jadi plus minus 7 hari ya, dari ke 28 hari secara normalnya, tapi jarang kan 28 itu. Jadi 21 sampai ke 28 tambah 7 kan 35 hari ya. Itu masih dianggap normal, tidak apa-apa. Masih tidak apa-apa. Baik, kita terima lagi di line telepon. Assalamualaikum. Baik, Ibu, volume radio atau televisi bisa dikecilkan sedikit. Assalamualaikum. Iya, kita terima kembali yang lain ya di 661749. Kita masih mengundang Anda untuk bergabung atau di line SMS 081393809000. Sudah ada yang bergabung lagi di line SMS. Saya usia 41 tahun, KB steril, 2 anak. Ini kemudian, tapi sekarang perut saya bagian bawah sering sakit. Apakah itu pengaruh steril? Dari kalau ini Ibu Nining yang ada di Sukoharjo. Ini saya belum tahu KB sterilnya ini kapan gitu ya. Ini sebaiknya perlu dilihat dulu sterilnya. Berpengaruh nggak ini Ibu? 2 anaknya tadi sesar Ibu? Memang untuk yang sesar itu yang kita takutkan kan resiko untuk terjadinya ini ya Mbak ya, rahim yang tidak bagus itu ya. Makanya maksimal untuk sesar itu kalau di Indonesia 3 kali itu ya. Kalau di luar negeri bisa 4 kali tuh ya. Jadi memang ini merupakan saran ya, merupakan apa ya, alasan dari medis kalau tidak dilakukan sterilisasi bisa menyebabkan kematian di ibu itu ya. Tuh monggo terserah yang meyakini ya. Itu. Kemudian untuk KB steril yang kita garis bawah ini kapan itu ya Mbak ya. Perut bagian bawah sakit ini bisa juga karena pengaruh KB steril. Jadi terjadinya infeksi di rahim. Pemotongannya itu atau pengikatannya itu bisa. Yang namanya itu kantuba ya Mbak ya, berarti salpingitis itu bisa juga bisa perlu diwaspadai. Makanya harus kita lihat dulu kapan KB sterilnya. Paling bagus ya kita kontrol ke dokter yang yang melakukan KB steril itu gitu nggih. Kemudian bisa juga karena infeksi yang lain itu ya, karena infeksi yang lain yang memang harus diperiksakan ke dokter. Baik ya.
Silahkan ini Ibu Nini yang ada di Sukoharjo ya, silahkan untuk kembali berkonsultasi dengan dokter agar semuanya lebih jelas ya. Karena tadi juga sudah disampaikan bahwa untuk kapan KB sterilnya juga belum diketahui begitu dokter ya. Baik, saudaraku, untuk pendengar MTA FM dan juga pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung lewat SMS, kemudian lewat telepon, karena waktu juga tinggal 5 menit lagi nih dokter Indah. Terima kasih atas kedatangannya dokter, sudah membawa banyak sekali peralatan dan juga contoh-contoh kontrasepsi, dan semoga saja siang hari ini tentu saja bisa bermanfaat ya dokter ya untuk para pendengar dan juga pemirsa MTA TV. Baik dokter, terima kasih atas kedatangannya. Selamat melanjutkan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pendengar MTA FM dan juga pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi untuk obrolan kita bersama dengan dokter kita, bersama dokter Indah. Tadi sudah membicarakan tentang tema kontrasepsi. Besok di hari Selasa, jangan lupa pukul 13 Anda masih bisa mengikuti program dokter kita, tentu saja masih di 107,9 MTA FM dan juga di channel terpilih MTA TV. Saya Salsabila pamit undur diri dan akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.